Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah mushola Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa thalabul ilmi, kembali mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari hadis-hadis ini kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan dalil-dalil yang menjadi landasan bagi kita di dalam beramal. Karena sudah menjadi satu tuntunan kewajiban kita dalam thalabul ilmi adalah menggali apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga apa yang kita amalkan berlandaskan kepada ilmu, apa yang kita kerjakan ada pegangannya, apa yang kita lakukan ada rujukannya, sehingga bukan katanya, bukan kata si fulan, bukan kata si A, bukan kata si B, tapi punya rujukan terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, menyambung dari pembahasan yang sebelumnya, kita akan masih melanjutkan terkait dengan bab azan. Tapi sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga taklim kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang telah lalu, jadi kita pernah seling satu pembahasan tentang azan dan keutamaannya, tapi diseling dengan terkait Dzulhijjah dan kurban, karena momennya adalah momen Idul Kurban pada saat itu, dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang azan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya itu sudah pernah kita sampaikan, azan adalah panggilan an-nida itu ya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke ke hadis yang pertama terkait apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Qala, ia berkata, tafabi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar. Ini adalah bagian hadis yang sangat panjang ya. Dicuplik dalam hadisnya, mengambil potongan hadis, tapi kita akan menyebutkan tentang asbabul wurud dari hadis ini, tentang sebab-sebab kenapa hadis ini ada. Ya, walil hadisi sababun wa huwa ma fir riwayat annahu lamma kasuratun nas dzakaru an ya'lamu waqtas shalah bi syai'in yajma'uhum laha. Jadi para sahabat waktu itu masih memperbincangkan kira-kira kita mau pakai panggilan apa nih untuk sholat gitu. Mereka berkumpul pada saat itu ya, untuk mendiskusikan, memusyawarahkan panggilan apa yang bisa kita gunakan sebagai kaum muslimin untuk mengajak orang ke masjid, untuk mengajak orang sholat berjamaah. Faqalu lau ittakhadna naqusan. Ada yang mengusulkan, nah ini tabiat di dalam Islam ya, ada musyawarah. Ada yang mengusulkan pada saat itu ittakhadna naqusan. Gimana kalau kita pakai lonceng aja lah gitu. Ya kalau usulan kan boleh-boleh aja Pak ya. Ini sahabat lagi pada kumpul karena punya background yang backgroundnya Nasrani pada saat itu, atau pernah berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, karena para sahabat di Mekah ini kan mengadakan perjalanan untuk dagang. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam ya. Syam itu Suriah, Lebanon,
kemudian Palestina dan Yordania, ya, yang ke Syam, mereka berinteraksi dengan orang-orang Nasrani di sana. Makanya ada usulan, gimana kalau kita pakai lonceng aja deh gitu untuk manggil orang salat, ya. Faqala Rasulullah SAW dari kalin Nasara. Oh, kalau lonceng itu sudah digunakan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen pada saat itu. Ada lagi sahabat yang mengusulkan kepada baginda Nabi, lau takhadna bukan. Gimana kalau kita ambil trompet aja lah gitu untuk memanggil orang yang sholat. Maka baginda Nabi mengatakan dzalikal Yahud. Trompet itu dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Qalu law rafa'na naran. Ada usulan yang lain, mungkin ada sahabat yang pernah ke Persia, ya, wilayah Iran sebelah sana itu Persia, mengusulkan gimana kalau pakai api gitu, manggil orang sholat jamaah dengan api. Dari kalil majus, kata baginda Nabi, kalau dengan api itu mah cara-cara orang yang majusi untuk mengumpulkan orang untuk ibadah mereka. Ya. Jadi ini ada 3 usulan dari sahabat pada saat itu. Yang pertama dengan lonceng, yang kedua dengan trompet, yang ketiga dengan api itu. Tapi semuanya ditolak oleh Rasulullah SAW karena tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai. Nah, dari sini saja sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dalam hal ibadah kita tidak boleh ngikutin atau menceplak tata cara orang-orang di luar Islam gitu. Nah, makanya kenapa buat kita suka suka bawel ya, kadang kita suka bawel di awal-awal di akhir tahun sama awal tahun tuh jangan niup trompet gitu. Karena trompet ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi di dalam mengumpulkan mereka dalam beribadah. Nah, ini kan kalau malam tahun baru tuh ya kalau nggak trompet lonceng gitu kan. Nah, ini bukan kebiasaan kita. Nah, Rasulullah SAW sudah menolak 3 usulan ini, yang mengusulkan dengan dengan lonceng, yang mengusulkan dengan trompet, mengusulkan dengan api, itu ditolak. Ya, makanya kadang ada yang mengkiaskan juga Olimpiade itu api juga kan, katanya diambil dari api abadi. Sebetulnya nggak ada api yang abadi gitu, untuk Olimpiade itu. Nah, ini kiasan menganalogikan dengan kebiasaan orang Majusi yang yang mengambil api sebagai sarana untuk mengumpulkan mereka dalam beribadah. Setelah 3 usulan itu ditolak oleh baginda Nabi faftaraku, para sahabat kemudian pulang ke rumah masing-masing berpencar. Nah, setelah kejadian ini Fara'a Abdullah bin Zaid, ya, Abdullah bin Zaid ternyata mimpi setelah ada kumpulan memberikan usulan kepada baginda Nabi. Ya, Abdullah bin Zaid mimpi faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya. Mimpi itu kemudian diutarakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mimpi melihat ini gitu. Maka kemudian disebutkan dia ketemu dengan seorang laki-laki pada saat mimpinya itu diajarkan kalimat Allahu Akbar, ya, fadzakaral azan bitakbi'it takbir bighairi tarji', ya, wal iqamah furada illa qad qamatis shalah, ya. Apa yang diajarkan oleh laki-laki itu kepada Abdullah bin Zaid? Nah, diajarkan kalimat-kalimat azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali ininya takbirnya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, 2 kali kalimat asyhadu alla ilaha illallahnya, kemudian 2 kali kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya. Kemudian 2 kali hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalimat yang diajarkan oleh laki-laki yang muncul di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid, ya.
wal iqamatu furada, dan qomat itu ganjil atau satu-satu ya. Illa qad qamatis shalah, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah. Nah, nanti akan kita bahas karena apa? Ada sebagian saudara-saudara kita yang memahami kalimat wal iqamatu furada, qomat itu adalah ganjil atau satu-satu. Makanya kalau kita lihat ada beberapa masjid yang qomatnya itu takbirnya cuma sekali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang qomatnya kalimatnya itu cuma satu kali, kecuali kalimat illa qad qamatis shalah, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Nah, kenapa? Karena mengambil pemahaman dari hadis ini. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan orang yang qomatnya sekali-sekali kecuali qad qamatis shalahnya 2 kali, maka hal tersebut diperbolehkan karena i'tibaron mengambil hadis yang sedang kita baca ini di dalam kitab Bulughul Maram, hadis ke-176. Ya. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Zaid kepada Nabi, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi harinya, ya karena semalam mimpinya itu ya dibisikin, diajarin cara untuk azan oleh laki-laki kepada Abdullah bin Zaid. Hal itu disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala innaha la ru'ya haqqun, kata Nabi. Sesungguhnya mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid itu adalah mimpi yang benar. Ya. Al-hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah. Nah, dari hadis yang ke-176 ini di bab azan, maka dapat kita simpulkan bahwasanya ada kalimat azan itu yang takbirnya 4 kali, kemudian asyhadu alla ilaha illallahnya sampai seterusnya itu 222 ya. Kecuali kalimat penutup la ilaha illallah hanya sekali. Nanti takbir di akhir itu 2 kali. Nah, ini dikenal di dalam fikih disebut dengan hadisnya azannya azan Abdullah bin Zaid. Tuh. Karena nanti ada lagi teks kalimat azan dari Abu Mahdurah atau yang dikenal dengan azannya penduduk Makkah gitu. Jadi nanti ada teks ya, ada lafaz kalimat azan yang azannya itu adalah azan penduduk Mekah. Bedanya apa? Nanti kita akan lihat bedanya azan Abdullah bin Zaid ya, yang di-endorse oleh Rasulullah SAW karena mimpi dikatakan itu mimpi yang benar. Apa bedanya nanti dengan hadisnya Abu Mahdurah yang menjadi azannya penduduk Mekah gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari hadis ini juga kita simpulkan hikmahnya ya, azan itu diulang-ulang dan kenapa qomat itu hanya sekali-sekali, ya annal adzanu li'lamil ghaibin fahtajja ila takbir. Ya, kenapa azan itu diulang-ulang takbirnya sampai 4 kali, kemudian kalimat yang lain 222. Karena apa? Karena fungsinya adalah li'lamil ghaibin, untuk memberitahukan, menginformasikan kepada orang-orang yang belum hadir, yang gaib gitu. Walidza syara'a fihi raf'us shaud. Karena untuk fungsinya untuk menginformasikan mereka yang belum hadir, yang masih ada di rumah, yang masih ada di jalan, ya, maka disyariatkan juga untuk suaranya itu keras, ditinggikan. Jadi nggak boleh azan itu lembek gitu. Nggak boleh suara azan lemah gemulai. Ya, nggak boleh suara azan pelan. Nggak boleh. Karena fungsinya untuk memanggil.
hikmahnya adalah untuk memanggil mereka yang belum datang ke masjid gitu. Ya, masih ada di jalan, masih kumpul-kumpul di pasar, masih nongkrong-nongkrong di pos gitu kan. Makanya perlu raf'us saut, suara yang tinggi, suara yang keras dalam azan, ya. Wa an yakuna ada mahalladun murtafi', ya. Dan jika perlu dilakukan di tempat yang tinggi. Makanya sebelum ketemu pengeras suara, belum ketemu toa, itu di masjid-masjid yang ada di negara-negara Islam itu ada menara tinggi tempat azan, gitu. Karena itu fungsinya supaya suara itu terdengar, gitu. Karena memang saat itu belum ditemukan, belum ada toa, belum ada pengeras suara. Nah, sehingga diperlukan tempat yang tinggi, ya. Wa an yakuna ala mahallil murtafi', tempat yang tinggi untuk azan supaya suara itu bisa terdengar kemana-mana gitu. Nah, kalau sekarang sudah ada pengeras suara, maka menara itu ya bukan suatu yang urgent, ya. Beda dengan zaman dulu itu, karena pengeras suara nggak ada, sehingga orang yang azan itu naik ke atas menara supaya suara sampai. Bi khilafil iqamah, berbeda dengan qomat, fa innahu li'lamil hadirin. Nah, qomat itu nggak perlu kencang-kencang gitu. Kenapa? Karena fungsi qomat itu adalah untuk memberitahukan, menginformasikan orang yang sudah hadir, orang yang sudah kumpul. Fala hajatan ila takriri al-fadhiha. Karena sudah kumpul, orangnya sudah ada dekat-dekatan, maka kalimatnya juga nggak perlu diulang-ulang, ya. Cukup tadi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Zaid, ya, kalimatnya adalah furoda, satu-satu gitu. Nah, nanti terlepas dari satu-satu untuk takdir yang 4 itu jadi 2 atau memang satu aja gitu ya. Tapi itulah perbedaan di dalam mengambil kesimpulan hukum. Walidha syuri'a fiha khafdus sauti wal hadar. Ya. Oleh karena itu juga disyariatkan supaya suara iqamat itu tidak keras gitu ya. Direndahkan, dikecilkan ya, suara qomat itu, karena fungsinya sudah tercapai, tujuannya, hikmahnya adalah untuk mengingatkan orang yang sudah kumpul untuk pelaksanaan ibadah sholat, ya. Nah, ada pengulangan di kalimat qad qamatis shalah, ya, supaya orang ketika dikumandangkan qomat, maka qad qamatis shalah, nah ini tanda kita mendirikan atau mengerjakan sholat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu bentuk azan yang azannya Abdullah bin Zaid. Kemudian dalam hadis lanjutannya, hadis ke-178, ya, wazada Ahmadu fi akhirih qissati qawli Bilalin fi adzanil fajrin. Ya. Imam Ahmad di dalam teks hadis yang diriwayatkan itu menambahkan satu kisah tentang kisah azan fajarnya Bilal bin Rabah, ya. Di azan Bilal bin Rabah itu ditambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum pada kalimat azan fajar, ya. Nah, ini yang kita kenal dengan azan awal, ya. Kalau kita ke Mekah atau ke Madinah, azan awal ini masih diberlakukan. Atau kalau kita ke beberapa daerah seperti Bandung, Garut, ya, Tasikmalaya, Banjar, daerah wilayah Jawa Barat sana, azan awal ini masih berlaku. Jadi azan yang dikumandangkan sebelum waktu subuh tiba. Gitu. Nah, azan ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah sebagai muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam azan subuh beliau menambahkan kalimat taswib, ya. Jadi kalau ada tambahan as-salatu khairum minan naum, maka kalimat ini dinamakan dengan taswib, ya, taswib.
dan Bilal yang menjadi petugas untuk adzan awal ini atau adzan fajar. Hadis Abdurrahman ibnu Abi Layla an Bilalin qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwibanna fi syai'in minas shalah illa fi salatis subhi. Ya. Jangan melakukan taswib, jangan mengucapkan kalimat as-salatu khairum minan naum, ya, illa fi salatil fajrin, kecuali di salat fajar atau yang dikenal dengan azan awal tadi. Wa yuqalu at-taswibu marrataini. Kalimat taswib itu as-salatu khairum minan naum dalam azan awal tadi, ya, dilakukan 2 kali. Sama seperti kalimat-kalimat yang lainnya di dalam hadis Abdullah bin Zaid yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini tambahan ketika azan fajar atau azan awal, azan yang pertama di dalam sholat subuh gitu, ya. Jadi ada 2 azan. Azan pertama menggunakan kalimat as-salatu khairum minan naum yang fungsinya membangunkan orang, ya, tapi belum masuk waktu sholat untuk sholat subuhnya. Karena azan Bilal ini fungsinya adalah untuk membangunkan orang supaya qiyamul lail, tahajud, dan juga makan sahur. Nanti azan subuh itu ada petugas lain, ya. Azan subuh itu dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Nah, jadi ada pembagian tugas, ada azan awal, ada azan subuh, itu dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum yang ketika azannya tanpa kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, itu jamaah sekalian terkait dengan kalimat taswib, ya, tambahan di dalam sholat fajar. Diperkuat lagi dari oleh Ibnu Khuzaimah, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Jadi setelah mengucapkan kalimat hayya 'alal falah, maka disunahkan, kata Anas bin Malik, mengucapkan kalimat hayya has-salatu khairum minan naum. Nah, ini hadis yang menguatkan bahwasanya azan awal itu dengan kalimat tambahan, ya. Dalam riwayat Ibnu Sakan fi riwayat Nasai dan juga riwayat Nasai hadis ke-633, ya, disebutkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fi adzanil awal minas subhi. Ya, kalimat as-salatu khairum minan naum dibaca atau dikumandangkan, ya, fil adzanil awal minas subhi, pada azan awal, ya. Wa ammal adzanu tsani fa innahu i'lam bidukhulil waqti wa du'aun ila shalah, ya. Wa lafdun Nasa'i fi sunanihi al-kubra min jihati Sufyan an Abi Ja'far an Abi Sulaiman an Abi Mahdura kuntu uadzinu fa kuntu aqulu fil adzanil fajril awal hayya 'alas salati hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, dikuatkan lagi dalam hadis yang lain, untuk azan awal itu menggunakan as-salatu khairum minan naum. Dari sini kita simpulkan dari hadis-hadis yang ada bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu dibaca atau dikumandangkan pada saat azan awal, bukan azan subuh. Kita lanjutkan ke hadis 180. Nah, ini bentuk lain dari azan penduduk Mekah, ya.
Jadi ada azan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk penduduk Mekah untuk dikumandangkan di Masjidil Haram. Apa hadisnya? Hadis dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan. Ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Mahdurah ya tentang azan. Fadzakara fihi tarji'. Ya, maka disebutkan dalam azannya Abu Mahdurah itu ada kalimat tarji, pengulangan, ya. Apa yang disebut dengan pengulangan? Ada kalimat yang diulang lagi, kalimat asyhadu alla ilaha illallah, yang harusnya 2 kali, maka dikumandangkan atau dibaca menjadi 4 kali. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga demikian. Yang harusnya 2 kali dibaca menjadi 4 kali. Nah, ini di beberapa masjid di kita sudah ada yang menerapkan azannya Abu Mahdurah itu. Nah, cuman kadang ada perbedaan pelaksanaan, ya. Tapi yang kita dapatkan di dalam hadis ini, azannya Abu Mahdurah walaupun kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya itu 4 kali, yang pertama itu pelan, ya. Yang kedua baru dikencengin. Tuh. Ya, jadi kalau setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, asyhadu alla ilaha illallah pelan yang pertama ini. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian baru dikencengin. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah pelan. 2 yang pertama, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru yang ketiga dan keempatnya dikencengin. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini yang membedakan azannya Abdullah bin Zaid dengan azannya Abu Mahzurah yang menjadi kekhususan azan penduduk Mekah. Nah, tentu hadis ini juga punya asbabul wurud, punya latar belakang kenapa sampai ada, ya. Pada saat itu Abu Mahzurah menceritakan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan ay alqahu sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi fi qissati hasiluha annahu kharaja Abu Mahdurah ba'dal fathi ila Hunain. Ya, jadi Abu Mahdurah itu sengaja pada saat itu sebelum masuk Islam, beliau dengan teman-temannya yang 9 orang, ya, dari penduduk Mekah itu menuju Hunain. Ya, setelah Fathu Mekah mereka ke Hunain, di mana di situ ada Rasulullah SAW dan para sahabat. Falamma sami'ul adzanu istihza'an bil mu'minin. Nah, ketika kaum muslimin ada yang mengumandangkan azan, ya, ternyata teman-temannya Abu Mahdurah dan Abu Mahdurah itu juga ikut-ikutan azan. Ya. Jadi tujuannya apa? Ngeledekin. Jadi Abu Mahdurah azan itu ngeledekin. Karena yang azan suaranya nggak bagus. Makanya kemudian diledekin sama Abu Mahdurah dan kawan-kawannya yang 8 orang ini. Mereka semuanya jumlahnya 9. Ke mana? Ke Hunain, ya, istihza'an bil mu'minin, untuk mengolok-olok, melecehkan kaum mukminin yang pada saat itu salah satunya sedang azan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami'tu fi haula'i at-ta'dzin insanun husnis saut. Kata Rasulullah, saya mendengar, ya, di antara mereka itu yang suaranya bagus banget gitu. Ada yang suaranya bagus, husnis saut. Maka
beberapa sahabat diutus diminta oleh Nabi toh itu panggil tuh yang tadi ngolok-ngolok gitu kan, yang tadi menghina ketika ada orang azan gitu kan. Fa'arsala ilaina fa'adzana rajulun wa kuntu akhiruhum gitu. Maka yang 9 orang itu tadinya udah gemeteran duluan nih, mau diapain nih sama Muhammad kan gitu. Ya, sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai dipanggil begitu. Ya karena apakah karena tadi mengolok-olok, menghina azan, ya. Rasulullah meminta 9 orang itu untuk azan, diminta satu-satu. Ya kamu azan. Kata Rasulullah, oh tadi yang suaranya bagus tuh bukan ini. Kamu azan. Sampai yang paling terakhir itu Abu Mahdzurah. Ya. Ketika Abu Mahdzurah, oh ini yang tadi suaranya kedengaran bagus gitu. Fa'ajlasani baina yadaihi famasaha ala nasiyati wa baraka maratin. Faqala hina adzantu ta'al. Ya. Sini apa namanya Abu Mahdzurah dipanggil. Kamu sini gitu. Fa'ajlasani, kemudian beliau mendudukkan aku di depannya. Langsung disuruh duduk gitu. Fa'ajlasani. Bukannya Abu Mahdzurah yang duduk, tapi Rasulullah SAW yang mendudukkan langsung Abu Mahdzurah di depan beliau. Famasaha ala nasiyati wa baraka marataini. Kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya Abu Mahdzurah sambil didoain. Wa baraka marat. Makanya ini termasuk sunnah juga ketika kita mendoakan anak-anak itu dipegang ubun-ubunnya. Orang yang baru selesai menikah kemudian suami memegang ubun-ubun istrinya didoain gitu. Meminta kebaikan yang ada pada pasangannya ya, dan menjauhkan dari kejelekan yang ada pada pasangannya sambil dipegang ubun-ubunnya gitu. Nah ini dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Mahdzurah yang juga mendoakan Abu Mahdzurah sambil dipegang kepalanya, dipegang ubun-ubunnya nih, didoakan. Summa qala idhab fa'adzin indal masjidil haram. Kata Rasulullah, idhab, sekarang kamu pergi pulang, kemudian fa'adzin indal masjidil haram, dan azan di masjidil haram. Ya. Fakultu ya Rasulullah fa'allimni. Abu Mahdzurah kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, tolong ajarin karena saya nggak tahu apa namanya, nggak tahu azan itu seperti apa gitu. Tadi cuma ikut-ikutan tok gitu ya. Maka fadzakara fihi tarji, Rasulullah SAW mengajarkan azan sebagaimana yang azannya Abdullah bin Zaid, cuman ada tambahan ketika asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu diulang menjadi 4 kali. Ya. Itu yang membedakan azannya Abu Mahdzurah atau azannya penduduk Mekah dengan azan yang lain. Dan azan ini juga diterapkan di tempat-tempat kita ya. Apa namanya? Beberapa masjid sudah melakukan itu. Baik, sudah jam 6. Ada pertanyaan dari kedua dari 4 hadis itu? Ustaz, mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau azan itu kan disunahkan ya bisa ta'mim gitu ya, pakai kalau di kita sekarang pakai pengeras suara gitu ya. Kalau iqomah itu idealnya seperti apa Ustaz? Apakah ta'mim juga pakai speaker atau cukup seukuran orang ya sholat aja gitu, seruangan sholat, jadi nggak usah pakai pengeras? Terima kasih. Ya, tadi di hadis yang pertama sudah kita sebutkan hikmah dari azan, pengulangan azan itu kalau dibandingkan qomat ya, hikmahnya takrirul azan wa ifradi alfadil iqamah hiya annal azan i'lamul ghaibin. Fungsinya azan dikeraskan atau diulang-ulang karena azan itu fungsinya untuk memanggil, memberikan informasi kepada orang-orang yang belum hadir, yang masih gaib. Mungkin dia di jalan, di rumah, di pasar, di pos, di warung lagi main gaple dan lain sebagainya. Maka fungsinya azan itu adalah li'a'lamil ghaibin, untuk memberikan informasi panggilan kepada orang-orang yang gaib.
fahtayajja ila takhir, maka perlu diulang-ulang. Ya, makanya di azannya Abdullah bin Zaid, kemudian juga di azannya Abu Mahdhurah itu ada pengulangan kalimat itu. Walidza syuri'a fiha raf'us shaut. Bahkan disyariatkan untuk mengencengkan suara. Karena tadi fungsinya li'ilamil ghaibin. Supaya mengumpulkan orang-orang yang belum hadir, yang gaib, ya, maka diperlukan suara yang kencang itu. Wa an yakuna ala mahallil murtafi', dan juga dilakukan di tempat yang tinggi gitu. Karena kalau orang di tempat tinggi suara itu pasti kemana-mana kan gitu. Ya. Beda kalau kita adzan di bawah, yang atas bisa jadi nggak kedengeran. Tapi kalau adzan di atas, yang bawah insya Allah kedengeran gitu. Nah, bedanya apa dengan bikhilafil iqamah? Bedanya dengan qomat. Qomat itu i'lamul hadirin, menginformasikan kepada orang-orang yang sudah standby, sudah ada, sudah stay di dalam masjid itu. Fala hajatan ila takriri al-fadhiha, maka nggak perlu kalimatnya diulang-ulang, cukup sekali itu, kecuali qad qamatis shalah, ya. Walidzalika syuri'a fi khafdus shaut, ya. Maka disyariatkan juga pada qomat ini nggak perlu kenceng-kenceng, khafdus shaut, suaranya pelan aja gitu. Nah, makanya ada sebagian masjid, sebagian ulama yang kalau masjidnya kecil, ya, beda kalau dengan Masjid Istiqlal atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan luasannya cukup besar ya. Kalau misalnya qomat tanpa pengeras suara itu nggak kedengeran gitu. Makanya disesuaikan dengan luasan masjid itu. Kalau dengan tanpa pengeras suara sudah terdengar dengan orang-orang yang sudah hadir di masjidnya, maka itu cukup gitu. Tapi kalau kita pernah ke Masjidil Haram, kita ke Masjid Nabawi atau masjid-masjid jami' lainnya yang luasnya luar biasa, atau di Istiqlal lah, di Istiqlal, kalau jamaah masjidnya penuh sampai 4 lantai itu, sampai ke lantai dasar dan lantai atasnya, qomat tanpa pengeras suara itu nggak kedengeran sama jamaah, maka diperlukan pengeras suara itu. Jadi kondisional. Fungsinya untuk memberitahukan orang yang sudah hadir di dalam masjid gitu. Nah, tapi dengan luasan masjid yang berbeda-beda, tentunya juga diperlukan alat atau sarana supaya qomat ini sampai kepada jamaah yang sudah hadir juga gitu. Nah, sehingga permasalahannya bukan perlu pengeras suara atau tidak, tapi apakah aba-aba untuk sholat itu sampai kepada jamaah atau tidak. Nah, kalau aba-abanya sampai tanpa pengeras suara, maka tidak dibutuhkan lagi pengeras suara. Tapi kalau memang aba-aba itu tidak sampai, bahkan untuk orang yang di lantai berikutnya perlu pengeras suara, maka pengeras suara dibutuhkan gitu. Untuk supaya terdengar perintah untuk mendirikan sholat, terutama kalimat qad qamatis sholahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu tidaknya pengeras suara itu tergantung luasan cakupan suara kita, apakah terdengar oleh semua jamaah atau enggak. Kalau tidak terdengar, maka dibutuhkan pengeras suara, ya, yang tentunya volumenya diatur gitu. Ya, kalau misalnya ada suara luar, suara dalam, maka qomat ini cukup dengan suara dalam aja. Baik, Ustaz, terima kasih. Berarti emang tergantung luasan masjid intinya, terus sama i'lamul hadirinnya itu ya intinya ya. Iya. Jadi i'lamul hadirin yang sudah hadir di dalam masjid itu tahu perintah untuk mendirikan sholat, memulai sholat, tahu aba-abanya gitu. Baik, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz. Mangga, silakan Pak Gus. Khususnya berkaitan dengan azan subuh. Iya. Sebagian besar di Indonesia ini kan azan yang menggunakan lafaz as-sholatu khairum minan naum pas waktu subuh. Apakah itu tidak menyelisih sunnah? Jadi bagaimana hukumnya kalau yang seperti itu?
Kasih. Kalau saya sih lebih cenderung untuk tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi di zaman Nabi, Pak ya. Di sana ada 2 petugas, Bilal bin Rabah adanya azan awal, dan juga ada Abdullah bin Umi Maktum yang adanya adalah azan subuh gitu ya. Sehingga fungsi dari azan awal dan azan subuh itu jelas. Azan awal fungsinya untuk membangunkan orang, membangunkan kaum muslimin yang memang lagi terlelap tidur kalau dia tidak qiyamul lail. Karena tadi fungsinya kalimat as-sholatu khairum minan naum untuk membangunkan orang, buat qiyamul lail, buat tahajud, buat makan sahur, maka itu diperlukan azan awal. Nah, bagaimana dengan orang yang azan subuh kemudian menggunakan kalimat taswib, as-sholatu khairum minan naum. Saya pribadi lebih merojihkan ketika azan subuh itu tidak perlu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Ya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum pada saat azan subuh itu tanpa kalimat as-sholatu khairum minan naum. Ya. Sehingga kalau ditambahkan kalimat taswib, maka menyelisihi apa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya secara pribadi dan mungkin ada ulama-ulama lain yang juga saya ikuti pendapatnya azan subuh itu tanpa kalimat taswib, ya. Dan kita perlu menghidupkan lagi nih sunnahnya azan awal. Ya, jangan sampai kita dengar azan awal tuh pada saat ke Mekah sama ke Madinah aja gitu. Karena di negara-negara Arab azan awal ini sudah biasa gitu ya. Bukan hanya di Mekah Madinah tapi di Jazirah Arab, di wilayah-wilayah negara Arab yang lainnya azan awal itu sudah biasa. Nah, kalau azan awal ini di Indonesia saya paling dengar itu di wilayah Jawa Barat tuh. Mungkin karena banyak ada orang Muhammadiyah dan ada orang Persis ya di Jawa Barat itu yang membiasakan azan awal dan azan subuh. Selisihnya biasanya berapa waktu itu kalau? Itu cukup waktunya untuk makan sahur, Pak. Kira-kira setengah jam ya, 1 jam atau setengah jam sebelum azan subuh. Kalau sekarang subuhnya 4.44 atau 4.45, maka kita bisa azan awalnya itu 3.45 atau 3. Sekitar itulah 1 jam atau setengah jam sebelumnya. Jadi kalau ya orang yang belum pernah dengar ilmu ini ya bingung nggak bisa. Nah, makanya perlu ngaji. Kalau nggak ngaji malah dibilang, ini apa nih? Ajaran baru nanti deh. Ya, makasih Ustaz. Ya itu pentingnya kita ngaji taklim, Pak. Perlu disampaikan. Iya, Pak. PKM Raudah mungkin sudah memonitor bisa dimulai barangkali. Makasih. Nanti ketika azan itu sebelum dan setelah azan subuh itu perlu dijelaskan juga. Kalau di beberapa masjid di Jawa Barat itu yang saya ikuti ya, mereka sebelum azan awal disebutkan azan awal, kemudian mereka azan. Setelah azan juga disebutkan lagi azan awal. Kalau di Masjidil Haram nggak perlu dijelasin lagi karena memang sudah paham. Di Masjid Nabawi juga sudah paham. Mungkin kita yang ada di Indonesia itu supaya masyarakat paham perlu ditambahkan penjelasan juga. Jadi setelah azan kita sebutkan sebagai azan awal. Gitu. Ustaz, kalian sudah ngaji, alhamdulillah, insya Allah paham lah. Mau nanya Ustaz. Jadi jaraknya 30 menit atau 25 menit ya Ustaz, 20 menitan. Karena kita juga di Pondok Kelapa ini dengar ada satu masjid yang kayak gitu. Ada, tapi sayup-sayup banget. Ya memang karena fungsinya tadi untuk membangunkan orang untuk sholat malam, sholat tahajud, untuk makan sahur. Ya jaraknya antara sekitar 30 menit, 1 jam lah ya. 1 jam 30 menit, 25 menit sebelum waktu subuh tiba itu. Karena juga kita kan ada aturan ini Ustadz, aturan pemerintah
ketertiban mikrofon tempat ibadah itu Ustaz, hanya boleh 5 menit sebelum 5 menit atau 10 menit sebelum waktu azan. Ya, Tapi azan fajar kan termasuk waktu azan. Tergantung nanti di peraturan pemerintah tahun 66 ya kalau nggak salah ya, peraturan pemerintah tentang azan, tentang pengeras suara, bukan azan sih ya. ya. Tentang pengeras suara. Jadi aturannya adalah pengeras suara apapun itu tidak mengganggu lingkungan kan gitu ya. Termasuk di dalamnya azan gitu. Itu peraturan pemerintah tahun 66 kalau nggak salah tentang pengaturan pengeras suara. Kita coba dulu Ustaz. Insya Allah kalau lingkungan kita Muslim, insya Allah nggak terganggu sih ya, bahkan terbantu itu. Saya alhamdulillah ada di sebelah rumah saya itu ada yang punya ayam jago, jadi sebelum azan tuh udah berkokoknya kencang banget gitu, jadi ngebantu untuk bangun. Jam 3 itu ayam tuh udah bunyi gitu. Apalagi kalau ada suara azan kan, alhamdulillah ayam aja. Nah, ini buat kita semua, ayam itu adalah tanda bahwasanya dia melihat malaikat yang turun ke sama dunia yang ada di tengah-tengah kita. Ya, beda sama suara anjing. Suara anjing itu ngelihat jin atau iblis. Tapi kalau suara ayam jago berkokok, ya berarti dia melihat malaikat sedang ada di dekat kita. Gitu. Makanya ketika ayam jago itu berkokok, kapanpun waktunya kita diperintahkan untuk meminta berdoa kepada Allah, karena pada saat itu malaikat dekat dengan kita atau dekat dengan ayam yang saat itu sedang berkokok. Nanti kau coba lihat dulu aturannya Ustadz. Itu sepertinya kita lihat sekarang tuh kayaknya ada 15 menit sebelum waktu azan. Oke. Iya, jangan sampai kita menyalahi ketentuan yang diatur oleh pemerintah juga untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat bersosial ya, bertetangga gitu. Saya rasa cukup kalau 15 menit Ustadz. Karena kita juga lihat di lingkungan sini yang ngaji pakai pengeras suara biasanya 15 menit. Nanti kita sesuaikan aja. Kalau 15 menit terlalu mepet, Pak. Terlalu mepet, orang untuk sahur atau untuk tahajudnya agak mepet banget ya gitu. Ya, karena biasanya tahajud itu kan 15 menit itu cuma dapat 2 rakaat sama plus witir 3 gitu. Atau kalau 2 rakaatnya bacanya panjang sama witir 1. 15 menit gitu. Nah, ini kan fungsinya untuk memberikan keleluasaan kita bisa sholat tahajud, ya mulai bisa makan sahur gitu. Atau bisa beristighfar yang panjang pada saat waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar gitu. Nah, waktu itu perlu kita pertimbangkan juga, kalau memang waktunya mepet maka tidak perlu azan awal gitu. Cukup dengan azan subuh. Karena bisa jadi nanti ketika azan awal waktunya tinggal 15 menit, last minute ya cuma ada selesai azan waktunya tinggal 5 menit gitu kan, kemudian ada azan subuh. Jadi fungsi azan awalnya malah tidak tercapai. Karena setiap syariat yang ditentukan oleh baginda Nabi itu kan ada makosidnya, ada tujuannya. Nah itu Pak Julius, kalau memang tidak memungkinkan, tidak perlu dipaksakan juga. Jadi cukup dengan azan subuh. Ya Ustadz, makasih. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan meng-unmute sendiri speakernya. Untuk bertanya silakan. Ini pembahasan tentang bab azannya masih panjang ya Pak Julius ya. Nanti mungkin ada bagian ketiga nih. Karena kita akan ada pembahasan berikutnya terkait dengan
tata cara azan ke samping atau ke menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian juga ada pembahasan yang kemarin sempat rame, kalau tidak salah di tweetnya Pak Presiden ya, karena di sini ada judul di buku di kitab Bulughul Maram ini ada satu sub pembahasan terkait la yu'adzinu lil idi, tidak ada adzan dan qomat pada sholat Id ya, karena beliau nge-tweetnya Muazin Ustaz. muazin ya, tugas muazin itu kan tukang adzan ya. Ya. Sedangkan dalam hadis Nabi itu disebutkan tidak ada adzan untuk sholat Id ya. Sholat itu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marrah wala marrataini bi ghairi adzan wala iqamah. Itu hadisnya. Kata Jabir bin Samrah, aku beberapa kali, bukan hanya 1-2 kali sholat Id bersama Rasulullah, sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya, bukan hanya sekali 2 kali, kata Jabir bin Samrah, ya, bi ghairi adzan wala iqamah, tanpa adzan dan tanpa qomat. Nah, tugas muadzin itu kan tugasnya adalah mengumandangkan azan dan membacakan qomat itu. Nah, makanya agak kontroversi sih ya teman-teman. Alhamdulillah masih punya awareness ya, apa namanya, untuk meluruskan bahwasanya sholat Id itu tidak perlu muadzin gitu, tidak perlu yang azan dan tidak perlu yang qomat, karena memang tidak ada azan dan tidak ada qomah di dalam sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, baik di lapangan maupun di masjid, baik sendirian maupun berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih banyak pembahasan tentang azan nih. Ya. Ada bagaimana hukum tukang azan, muadzin yang dibayar, boleh nggak ngambil ujrohnya, ngambil amplopnya gitu. Jadi memang ada petugas azan yang dibayar. Nah, itu boleh nggak akhdul ujroh alal azan, mengambil bayaran bagi muadzin. Ini masih banyak lagi pembahasan itu. Apakah azan itu harus bersuci, berwudu dulu? Apa boleh boleh dalam kondisi tidak suci, boleh hadas besar atau hadas kecil atau enggak gitu kan. Itu bagaimana azan qomat, apakah satu paket muadzinnya, boleh enggak orang yang lain gitu ya. Terus doa bainal azan wal iqamah, itu beberapa pembahasan yang nanti akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang gitu. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin masih ada pertanyaan. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Persilakan. Jadi juga nanti kalau ada masjid yang azannya seperti azan Abu Mahzurah, itu kita nggak perlu ribut ya. Pada saat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 4 kali gitu. Ya. Kalau yang azannya Abdullah bin Zaid kan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah cuma 2 kali ya, 2 kali. Tapi Abu Mahzurah 4 kali. Nah, dengan kita taklim ini kita jadi tahu nih, kalau ada orang yang azannya seperti ini, berarti dia mengikuti azannya penduduk Mekah. Ya, berlandaskan hadis Abu Mahzurah. Nah, kalau ada yang azannya seperti ini, berarti azannya ngikutin hadis Abdullah bin Zaid yang cuma 2 kali. Kalau ada yang komatnya sekali-sekali, kecuali qad qomatis shalah, ya, berarti mengikuti hadis Bilal bin Rabah yang beliau mengatakan wal iqamatu furada, dan qomat itu 1 kali ya. Jadi kalau ada nanti yang qomatnya di masjid tertentu dengan Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka ini ada istinbat hukum yang juga disampaikan oleh Bilal bin Rabah bahwasannya al-iqamatu furada, qomat itu satu kali. Adapun yang yang dua kali sebagaimana mayoritas masjid yang ada di Indonesia, kalimat takbirnya Allahu Akbar karena mengartikan yang dimaksud furada ganjil itu adalah ganjil dari yang 4 di dalam kalimat azan. Azan itu kan 4 kali takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau dari paket yang 4 ini, yang dianggap furadanya itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Nah, sedangkan yang menafsirkan 1 kali itu, yang namanya ganjil itu sekali, nggak ada 2 kali. Gitu. Nah, ini perbedaan di dalam memahami tekstual hadis. Gitu. Jadi, para ulama juga membuka peluang ini, sehingga kalaupun ada yang qomatnya cuma sekali, ada yang takbirnya 2 kali, nah itu masuk dalam bab ikhtilaf, tidak perlu kita ributkan. Kedua-duanya berdasarkan kepada hadis yang sama, cuman beda memahami secara kontekstualnya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya nggak ada pertanyaan Ustadz. Cukup jelas sampai saat ini, mungkin bisa ditutup Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan ta'lim kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa kita sampaikan kepada orang lain yang tidak hadir, sehingga dengan ta'lim ini menghilangkan kebingungan kita dan juga tidak tidak bersuuzon kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita, karena kita sudah tahu ilmunya. Ya, kalau ada yang azan awal, alhamdulillah kita tahu orang ini sedang azan awal. Ya, sehingga kita tidak perlu ributkan. Kalau ada masjid ini yang azan awal, kita sudah tahu masjid ini ternyata ada azan awalnya. Kalaupun nanti ada orang yang azan subuhnya tanpa kalimat as-sholatu khairum minan naum, juga tidak perlu diributkan, karena mungkin berpatokan kepada azannya Abdullah bin Umi Maktum, ya, yang memang pada saat azan subuh tanpa menggunakan kalimat taswib as-sholatu khairum minan naum. Baik, kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin pamit.